Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valda Nafila, absen 34 dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang masa kejayaan Islam. Harun Al-Rashid membagi periode Islam menjadi 3 periode. Yang pertama yaitu periode klasik, yaitu pada tahun 650 sampai 1250. Yang kedua periode pertengahan pada tahun 1250 sampai 1800, dan yang terakhir periode modern yaitu pada tahun 1800 dan seterusnya. Masa kejayaan Islam dimulai pada tahun 650 sampai 1250 Masehi. Ini disebut dengan periode klasik. Pada saat itu ada dua kerajaan besar, yaitu Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah. Daulah Umayyah ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan untuk dakwah Islam. Kemajuan ini ditandai dengan bidang politik, arsitektur, keagamaan, ekonomi, sosial, dan bidang militer. Sedangkan kemajuan pada Bani Abbasiyah ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, ekonomi, sosial, arsitektur, dan bidang militer. Kemajuan umat Islam pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah tidak terjadi secara tiba-tiba, namun ada berbagai faktor, antara lain faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal yaitu istiqomah umat Islam terhadap agama Islam, ajaran Islam yang mendorong umat Islam untuk maju, Islam sebagai rahmat seluruh alam, dan Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan untuk menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi. Adapun faktor eksternal yaitu terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang sudah mengalami perkembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, gerakan terjemahan pada periode klasik, yaitu usaha penerjemahan kitab-kitab asing yang dilakukan dengan giat. Selain itu ada faktor lain seperti melaksanakan ajaran Islam dengan maksimal, melaksanakan isi hadis, mengembangkan ilmu agama dengan berijtihad, dan yang terakhir adalah ulama yang berdiri sendiri dan menolak untuk menjadi pegawai pemerintah. Dari gerakan-gerakan tersebut muncullah tokoh-tokoh Islam yang mengembangkan ilmu pengetahuan, antara lain yang pertama ilmu filsafat, ada Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Majah, Ibnu Tufail, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan Ibnu Rusyid. Yang kedua di bidang kedokteran ada Jabir bin Hayyan, Hurain bin Ishaq, Tabib bin Qurra, Ar-Razi atau Razes. Di bidang matematika ada Umar Al-Faruqhan, Al-Hawarizmi. Yang keempat di bidang astronomi ada Al-Farazi, Al-Ghatani, Abul Wafa, Al-Farghani atau Al-Fragenius. Di bidang seni ukir ada Badr dan Tarif. Di ilmu tafsir ada Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Atiyah Al-Andalusi, As-Suda Muqatil bin Sulaiman, Muhammad bin Ishaq, dan lain sebagainya. Yang ketujuh ada ilmu hadis, ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, dan At-Tirmizi. Adapun tokoh-tokoh Islam yang menyumbangkan karyanya untuk peradaban Islam yaitu ada Ibnu Rusyid, Al-Ghazali, Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina. Mungkin itulah materi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.